Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sanusi dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRE. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua yang berjudul perkembangan motorik. Baik, langsung saja, ini dia materinya. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan motorik. Motorik adalah semua gerakan tubuh yang meliputi gerak internal yang tidak teramati, yaitu penangkapan stimulus oleh indera penyampaian stimulus disusun saraf sensorik ke otak untuk menyampaikan pemrosesan dan pembuatan keputusan oleh otak. Kata motorik sendiri mengandung makna gerakan dengan otot, seolah-olah bersifat refleks atau dengan sedikit dengan keterlibatan persepsi dan kognisi. Namun, kenyataan sesungguhnya bahwa keterampilan gerakan yang kita pelajari biasanya merupakan faktor yang rumit dan mencakup pendetektian, isyarat penilaian, dan pembuatan keputusan. Perkembangan motorik merupakan aspek perilaku dengan motorik dan kontrol motorik yang terkait dengan perubahan performance motorik sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan motorik meliputi dua bagian. Yang pertama yaitu perkembangan kemampuan gerak yang esensial, dan yang kedua yaitu penguasaan keterampilan gerak. Perkembangan motorik adalah perubahan progresif dalam perilaku motorik sebagai akibat interaksi antar faktor-faktor biologis dan pengalaman dalam siklus kehidupan manusia. Perkembangan motorik diartikan pula sebagai perkembangan daripada unsur-unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang terkait erat dengan perkembangan pusat motorik otak. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan saraf membentuk sistem saraf pusat yang meliputi 5 pusat kontrol tersebut. Cerebral cortex merupakan pusat kontrol yang paling berkembang. Lapisan terluar dari sel saraf ini mencakup sebagian otak. Perkembangan motorik melibatkan perubahan-perubahan kualitatif yang terjadi secara alamiah dan pengalaman akibat adanya struktur. Sebagai contoh, anak yang tumbuh semakin tinggi dan semakin besar, maka secara alamiah akan diikuti pula perkembangan. Perkembangan motorik berlangsung secara berkesinambungan sejak konsepsi hingga kematian dan terjadi menurut kecepatan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pola perkembangannya tidak berubah. Istilah gerakan merujuk pada suatu perubahan aktual posisi bagian tubuh yang teramati dan merupakan tindakan kulminasi daripada proses motorik. Gerakan sering terkait dengan perilaku lainnya, namun secara umum merujuk pada tindakan bergerak. Pola gerakan menurut Wickstrom merupakan kombinasi daripada gerak yang terorganisasi secara serial, terutama berdasarkan ruang dan waktu. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan ukuran dan besarnya otot, besarnya tenaga, dan luasnya ruang yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan. Yang kedua, klasifikasi bentuk gerakan berdasarkan aspek-aspek waktu pelaksanaan atau dari gejala penampilan. Berdasarkan hal tersebut, gerakan dibagi menjadi gerak, distrik, serial, dan kontinus. Dalam mengkaji tentang proses perkembangan motorik, terdapat sejumlah istilah yang mempunyai makna spesifik. Istilah-istilah ini perlu dijelaskan agar memudahkan pembaca memahami topik-topik yang dibahas melalui berbagai gerakan untuk memudahkan membaca dan memahami topik-topik yang dibahas. Kontrol motorik menekankan pada perubahan-perubahan performance untuk pelaksanaan tugas-tugas gerak tertentu, sedangkan performance motorik menekankan pada belajar atau latihan dan proses.
Kondisi emosional ibu hamil yang tidak stabil seperti sedih, stres, sering terjadi marah-marah, dapat berkaitan buruk terhadap perkembangan psikologis bayi setelah lahir seperti cengeng atau perasa. Penyakit yang diidap ibu hamil terutama penyakit menahun dan penyakit yang cukup parah seperti penyakit kelamin, malaria, influenza, kolera, berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Sebagai contoh, bayi lahir lemah, cacat, tertular penyakit. Obat-obatan seperti aspirin, antibiotik, pada dasarnya ada yang mengandung racun untuk membunuh kuman penyakit, namun karena banyak menyerap makanan dari darah ibunya yang mengandung racun akibat mengkonsumsi obat-obatan, penyakit akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan terutama penyakit berat dan lama. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.